Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan distribusi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan bahas salah satu dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Coba kalian pikirkan, bagaimana pabrik baju bisa menyalurkan bajunya hingga sampai ke tangan kalian? Itu semua bisa terjadi karena adanya kegiatan distribusi. Lalu, apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sementara, pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Lalu, apa tujuan dari kegiatan distribusi? Tujuan dari kegiatan distribusi antara lain adalah yang pertama, menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa bisa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Sekarang, siapakah yang disebut dengan distributor? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Adapun lembaga-lembaga distribusi antara lain adalah: pertama, pedagang. Pedagang adalah distributor yang memiliki barang dari produsen dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri. Pedagang itu sendiri terbagi menjadi pedagang besar dan pedagang eceran. Mari kita bahas satu persatu. Pedagang besar atau grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil. Sementara, pedagang eceran atau retailer adalah orang atau lembaga yang menjual dagangannya langsung kepada konsumen secara satuan. Lembaga distribusi yang kedua adalah perantara khusus. Adalah lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Adapun yang termasuk perantara khusus antara lain adalah yang pertama, agen, yakni perantara pemasaran atas nama perusahaan yang menjual barang hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Kedua, makelar adalah perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. 3. Komisioner adalah perantara pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, lembaga distribusi yang ketiga adalah importir dan eksportir. Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa jenis distribusi yang bisa dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen.
Lalu, jenis-jenis distribusi apa saja yang bisa dilakukan? Jenis-jenis distribusi. Pertama, distribusi langsung adalah distribusi yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, tukang bakso yang langsung menjual dagangannya ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah petani sayur yang menjual sayurannya ke pedagang sayur keliling supaya barang dagangannya bisa sampai ke masyarakat. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Contohnya seperti pabrik minuman yang menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau kepada sales terlebih dahulu.